Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, gimana kabarnya nih? Udah pada sarapan belum? Belum? Siapa tuh yang belum sarapan? Oh, Jeki belum sarapan ya? Kenapa belum sarapan, Jack? Belum mateng. Oh, jadi sore belum mateng ya, jadi belum sarapan. Terus sempat makan roti nggak tadi? Enggak. Kenapa? Nggak ada juga. Nah, jadi kalau pagi itu sebaiknya sarapan dulu sebelum kita mulai aktivitas seperti kita mau berangkat sekolah atau mau bermain. Kita kalau pagi itu usahain sarapan dulu biar perut kita nggak sakit, terus kepala kita nggak pusing, jadi kita bisa konsentrasi pas belajar di sekolah. Dan yang penting kalau kita sarapan pas pagi, perut kita nggak sakit dan nggak jadi sakit mah. Kalau misal kita nggak sarapan, nanti kita perutnya sakit, terus nanti bisa berpotensi buat kita kena sakit mah. Emang kalian mau sakit mah? Enggak kan? Jadi besok sebelum berangkat sekolah sarapan dulu ya. Kalau misal sayur dari ibu belum mateng, kalian bisa makan roti aja dulu buat isi perut kalian biar nggak kosong. Jadi kan pas sekolah perutnya nggak sakit dan kepalanya nggak pusing, jadi bisa konsentrasi pas belajar. Yang lebih pentingnya, jadi perutnya nggak kosong dan nggak berpotensi untuk mah. Jadi kalian akan sehat. Nah, untuk itu setiap mau berangkat sekolah diusahakan kalian harus sarapan dulu, habis itu baru berangkat sekolah. Oke, baiklah. Jadi langsung aja kita sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, Bapak ada sedikit gerakan nih biar kalian nggak ngantuk dan semangat. Bisa kan niruin gerakan Bapak contohin dulu ya. Jadi gerakan itu kayak gini. Misal Bapak bilang halo halo semuanya, nanti kalian jawab ya halo. Terus Bapak bilang, siapkah kalian untuk belajar? Kalian jawab, siap. Terus Bapak bilang, duduk di bangkunya, keluarkan bukunya, lipatkan tangannya. Nah, bisa kan? Bisa lah, sama bisa gitu doang kok. Dah, yuk kita mulai ya. Halo, halo semuanya. Halo, siapkah kalian untuk belajar? Siap. Duduk di bangkunya, keluarkan bukunya, lipatkan tangannya di atas meja. Nah, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Nah, hari ini siapa nih yang gak hadir? Dani. Oh, Dani nggak hadir hari ini. Kenapa Dani nggak hadir? Ada yang tahu nggak? Sakit. Sakit apa Dani? Kemarin hujan-hujanan. Oh, pantesan demam ya. Jadi habis hujanan dia sakit. Nah, nih Bapak kasih tahu juga ya buat kalian. Kalau hujan-hujanan itu, kalau pas hujan itu jangan main hujan-hujanan, nanti sakit. Emang main hujan-hujanan itu menyenangkan, tapi nanti berujungnya sakit. Mungkin emang kita rasanya seneng bisa main hujan-hujanan, main air di luar, tapi habis itu kita nggak tahu kan efeknya kita sakit atau enggak. Mending kalau kita habis hujan-hujanan itu tetap sehat. Nanti kalau kayak si Dani habis hujan-hujanan sakit gimana? Gak enak kan? Jadi besok-besok kalau hujan di rumah aja ya. Bantuin orang tua, jangan main hujan-hujanan, nanti sakit. Gak mau kan sakit? Nah, langsung aja kita masuk ke materi hari ini. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu ya. Ini kalian kalau mau berangkat ke sekolah lihat-lihat toko di pinggir jalan nggak? Misalnya kayak fotokopi. Nah, kalian tahu nggak fotokopi itu penulisan yang benar itu gimana? Fotokopi atau fotokopi? Foto FOVTOTOCOCPY atau FOVTOTOKOPIP pakai K sama I. Ada yang tahu nggak yang benar gimana penulisan fotokopi? Coba ada yang tahu nggak? Nah, Jeki apa? Pakai K. Yang benar, iya tah. Ada yang tahu lagi nggak? Fotokopi itu penulisannya benar pakai K apa pakai C? Dimas, pakai C. Nah, emang iya tah?
Ada lagi nggak yang mau jawab? Pakai K. Siapa itu yang jawab? Oh, Rani ya, pakai K. Udah Bapak jelasin ya. Jadi penulisan fotokopi yang benar itu pakai K dan akhirnya pakai I. Karena fotokopi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, kata serapannya itu penulisannya yang benar menurut bahasa Indonesia yang benar yaitu adalah fotokopi. FOVTOTKOK fotokopi, bukan fotocopi. COCOPY, bukan kayak gitu. Jadi habis ini kalau kalian nulis fotokopi di surat-surat atau dimanapun itu, nulis fotokopi yang benar itu FOVTOTKOK fotokopi, bukan FOVTOTCOCOPY, bukan fotocopi. Yang benar itu fotokopi. Nah, itu tadi fotokopi merupakan contoh kata penulisan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Untuk kalimat tersendiri pengertiannya yaitu merupakan gabungan dari beberapa kata seperti Budi bermain di lapangan. Nah, itu merupakan suatu kalimat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang kata, ejaan, tanda baca, dan strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk kalimat efektif memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu seperti mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia, memiliki unsur kalimat setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat, kemudian ada hemat kata, tidak bertele-tele, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu pesan yang disampaikan jelas dan tidak membingungkan. Untuk kalimat efektif itu selain memiliki beberapa ciri-ciri, kalimat efektif juga memiliki beberapa syarat sehingga kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat efektif. Untuk kalimat efektif salah satunya yaitu yang pertama sudah sesuai dengan ide atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian syarat yang kedua adalah susunannya sistematis. Dan syarat yang ketiga yaitu tidak boros kata. Kemudian yang keempat yang terakhir syarat dari kalimat efektif adalah tidak ambigu. Jadi syarat-syarat dari kalimat efektif adalah sesuai dengan EYD, susunannya sistematis, tidak boros kata, dan tidak ambigu. Nah, untuk kalimat efektif itu tersendiri Bapak memiliki beberapa contoh. Contoh kalimatnya yaitu seperti yang Bapak tampilkan. Nah, bisa dilihat kan, untuk kalimat yang di atas itu merupakan kalimat yang tidak efektif, dan kalimat yang di bawah itu merupakan kalimat efektifnya. Seperti contoh nomor 1, Amel, Vina, dan Ani sedang mendaki gunung Tangkuban Perahu. Nah, kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa dikatakan kalimat tidak efektif? Coba kita lihat kalimat di bawahnya yang merupakan kalimat efektif. Kalimat di bawahnya bunyinya yaitu Amel, Vina, dan Ani mendaki gunung Tangkuban Perahu. Coba apa bedanya? Bedanya yaitu di penulisan kata Amel, Vina, Ani, kemudian Tangkuban Perahu awalannya itu harusnya menggunakan huruf besar, karena Amel, Vina, dan Ani merupakan nama orang dan Tangkuban Perahu merupakan nama tempat. Jadi awal kalimatnya harus menggunakan huruf besar. Kemudian di kalimat Amel, Vina, dan Ani itu harus menggunakan koma. Amel, Vina, dan Ani itu merupakan penulisan yang tepat. Jadi yang di bawah itu kalimat efektifnya bunyinya yaitu Amel, Vina, dan Ani mendaki gunung Tangkuban Perahu. Kemudian contoh yang kedua yaitu kalimatnya adalah Pak Roni sedang beri nasihat kepada adik di ruang tamu. Kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Kenapa? Coba kita lihat kalimat di bawahnya yang merupakan kalimat efektif. Yaitu bunyinya Pak Roni sedang memberikan nasihat kepada adik di ruang tamu. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Jadi untuk kalimat yang di atas bisa dikatakan sedikit kurang jelas ya, tidak to the point, agak bertele-tele. Jadi yang benar itu kalimat yang di bawah.
Pak Roni sedang memberikan nasihat kepada adik di ruang tamu. Bukan kalimat yang di atas yang bunyinya Pak Roni sedang beri nasihat kepada adik di ruang tamu. Jadi yang benar itu yang di bawah, yaitu Pak Roni sedang memberikan nasihat kepada adik di ruang tamu. Nah, kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Sini ada kalimat Rani izin tidak kerja karena Rani sakit. Nah, kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Kenapa? Coba kita lihat kalimat yang di bawahnya. Kalimat yang di bawahnya bunyinya Rani izin tidak masuk kerja karena sakit. Nah, bisa kelihatan kan perbedaannya. Kalimat yang di atas terdapat pengulangan kata, yaitu pada kata Rani izin tidak masuk kerja karena Rani sakit. Jadi itu pemborosan kata, boros kata-katanya. Jadi yang benar itu yang di bawah, Rani izin tidak masuk kerja karena sakit. Tidak ada pemborosan kata, bukan? Jadi yang benar adalah kalimat yang di bawah. Kemudian kita lihat contoh kalimat yang keempat. Zaman dulu manusia pakai delman untuk pergi. Kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Kenapa? Coba kita lihat kalimat yang di bawahnya. Zaman dahulu manusia memakai delman untuk berpergian. Nah, kelihatan bukan perbedaannya? Jadi untuk kata zaman itu yang benar, yang baku itu zaman, bukan zaman. Dan untuk dulu itu yang benar dahulu. Jadi penulisan kata zaman dulu itu salah, yang benar itu zaman dahulu. Nah, kemudian untuk kalimat yang berikutnya, manusia pakai delman untuk pergi. Kalimatnya tidak baku. Yang baku itu manusia memakai delman untuk berpergian. Jadi kalimat efektif yang benar untuk contoh yang keempat itu yang benar adalah zaman dahulu manusia memakai delman untuk berpergian. Kemudian kita lihat contoh kalimat efektif yang kelima. Sini ada kalimat harga ikan di pasar Kalirejo sangat murah sekali. Ini merupakan bukan kalimat efektif. Kenapa? Coba kita lihat kalimat yang di bawahnya. Nah, kalimat yang di bawahnya bunyinya yaitu harga ikan di pasar Kalirejo murah sekali. Nah, bisa kelihatan kan perbedaannya. Di kalimat yang pertama ada kata sangat murah sekali. Itu seperti tidak tepat ya. Jadi yang tepat itu udah kata murah sekali itu sudah mewakili. Jadi yang benar itu harga ikan di pasar Kalirejo murah sekali. Itu merupakan kalimat efektifnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah kalau gitu. Nah, jadi setelah ini Bapak ada beberapa soal nih LKPD buat kalian, buat mengetes pemahaman kalian atas apa pelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi. Untuk mengerjakannya, kan sekarang kalian udah duduk berkelompok nih. Jadi Bapak kasih soal, nanti kalian menulis nama kelompok kalian, terus tulis nama anggota kelompok kalian, kelas kalian, kemudian jawab soal yang Bapak kasihkan di lembar jawaban yang ada di kertas itu. Setelah selesai langsung pulang ke depan ya. Oh, udah pada selesai, cepet banget, hebat kalian, luar biasa. Untuk penjelasannya, Bapak ini LKPD-nya Bapak koreksi dulu ya. Nanti Bapak kasih tahu nilainya besok ya di pertemuan selanjutnya. Karena berhubung waktunya udah siang, udah selesai, jadi sekian saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, Bapak mau berpesan dulu nih sama kalian. Jadi nanti ketika pulang ke rumah, kalian harus langsung pulang ke rumah ya, jangan main-main, jangan sampai ada yang mampir-mampir dulu baru ke rumah. Nanti kalau udah pulang sekolah, kalian harus langsung pulang ke rumah, cium tangan orang tua kalian, kemudian habis itu ganti baju, habis itu tinggal deh kalian mau main atau mau ngapain. Yang penting habis pulang dari sekolah, kalian harus langsung sampai ke rumah, jangan mampir-mampir. Baiklah, untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk memimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.